Dengan duit 400 juta lu bisa jadi Evo 9 400 horsepower tapi yang nggak ada ABS. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Gimana ya? Masih pada kuat kan puasanya kan? Kuat dong, kan masih minggu-minggu awal. Semangatnya tuh biasanya kalau minggu-minggu awal tuh masih menggebu-gebu. Jadi sekarang gue barusan tadi ngetes Evo-nya. Gak pol-polan lah ya. Ngeri cuy, mobil orang ini. Dan karena 400 HP lebih, ABS-nya juga nggak aktif. Nah, jadi ada ceritanya tuh kenapa ABS-nya nggak aktif. Oke, kita cerita mulai dari bodinya deh. Sejujurnya ini adalah mobil Evolution Convert. Nah, kalian baru tahu kan? Jadi yang kemarin kalau misalnya kalian lihat video sinematiknya, kalau yang ketepu itu Evo beneran, salah bro. Ini mobil Convert. Convertnya tuh halus banget. Kalau buat orang-orang yang nggak ngeh, yang nggak cek detail-detail rangkanya tuh nggak bakal tahu ini tuh Convert. Kenapa gue bilang full Convert ya? Semuanya udah diganti. Yang nyisa tuh backlighting sama lantai. Selebihnya asli barang-barang Evo 9 ditumplokin, ditempelin di Evo ini. Basic ini mobil itu adalah Mitsubishi Lancer Sedia, dimana adalah sedan yang diproduksi massal di Indonesia. Nah, bentuk sedianya seperti ini. Nah, itu dirubah tuh karena memang basisnya itu sama. Basisnya sama. Jadi Evo 789 itu rancang bangunnya pakai Lancer Sedia. Pertama kita ngomongin dari apanya dulu ya enaknya. Ini mobil enak banget sih buat daily use, cuman buat kalian yang kurang biasa sama koplingnya bakalan ribet kalau misalnya kemacetan ya. Karena koplingnya itu berat, menyesuaikan dari tenaganya yang sudah 400, yang sudah di dyno di daerah DSS Pamulang, tempat biasa ARP Motorsport tuning mesin di sana. Jadi semuanya mesinnya, kita ngomong dari mesin dulu ya. Ini pakai 4G63 yang sudah di stroke up menjadi 2400 MIVEC Turbo. MIVEC adalah variable valve timing yang dari buatan Mitsubishi, sama aja seperti VTEC di Honda. Terus kaki-kakinya ini sudah memakai shock breaker HKS coilover, pastinya itu perpaduan yang enak banget kalau dipakai di Evo yang all-wheel drive. Nggak ada limbungnya sedikit pun yang bisa bikin lu pede kalau misalnya kecepatan tinggi. Bener-bener bisa menyesuaikan tenaga mesin. Udah gitu bannya memakai ATRK Sport yang memang peruntukan untuk sirkuit ya, semi slick. Itu perpaduan yang wah gokil cuy. Ini setirnya digerakin dikit udah nurut banget. Nah, terus ngomongin eksterior. Eksterior tuh atapnya kalau Evo 8 tuh aluminium ya. Jadi memang membantu weight reduction bobot si Evo sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat cirinya tuh di ujung-ujung kanan kirinya tuh ada garis seperti crumble zone-nya Evo. Jadi memperkuat bidang atap si Evo sendiri. Nah, untuk bumper depannya ini memang bukan bumper standarnya.
sang pemilik mengemal dari vortex, cuman di bagian lipsnya tuh ditambahin sedikit biar ada ciri khas. Jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul Evo Karmit tuh dia tahu nih Evo gue ini, karena depannya ditambahin lips agak maju sedikit gitu, lipsnya agak gondrong ke depan lah ya. Selebihnya semua pakai part standarnya Evo. Nah untuk interiornya sendiri nih, jadi ini Evo tuh dashboardnya sama backlighting tuh nyatu, standarnya memang begitu. Jadi nggak ada ruang kecil antara dashboard ke backlighting door trim ya, itu menyatu dan garis-garisnya tuh benar-benar simetris ya. Tapi di bagian bumper itu asimetris, jadi plat nomornya tuh di kiri. Soalnya tuh desainer Evo tuh nggak memikirkan segi-segi desain yang simetris, cuman dia lebih ke performance. Sampai tuh bagian belakang bumpernya tuh sudah diffusernya sudah menyatu sama bumpernya. Oke, kalau untuk joknya udah pasti standarnya Evo 9, dia memakai Recaro bucket seat. Setirnya udah diganti Momo Race. Oh ya, ngomong-ngomong tadi ABS-nya mati ya. Jadi ini ECU-nya memakai ECU Link. Jadi kalau Evo 8 itu ada sistem IEC dan ACD. Nah, untuk penjelasan detailnya gue kurang paham ya, bukan kurang paham ya, panjang ntar kalau dijelasin. Cuman pokoknya sistem IEC dan ACD itu bisa membagi traksi ban depan dan ban belakang. Jadi istilahnya lu pakai Evo 8 tuh kalau mau ngedrift gampang, tinggal pencet. Makanya di dashboardnya tuh ada tarmac, gravel sama snow. Jadi memudahkan si pengemudi untuk menjaga traksi ban apabila salju, tanah atau aspal. Nah, di Evo ini gardan belakangnya itu pakai RS, jadi IEC-nya tidak berfungsi. ACD-nya, Active Control Differential. Nah, sistem ACD itu berkesinambungan dengan ABS, terintegrasi. Oleh karena itu sistem ABS-nya nyala di dashboard karena memang tidak berfungsi. Nah, makanya gue nggak bisa top speed. Lu bayangin 400 horsepower tapi nggak ada ABS. Nah, nyangkut bro. Jadi daripada kenapa kan dengan safety aja. Tadi tesnya 0-100. Udah gitu ada panel karbon di dashboardnya, ada jam digital, AC-nya juga bisa dibuka tutup di setiap isi. Ditambah lagi part aftermarketnya ada Devi dari Rally Out yang standarnya itu di sini adalah tempat penyimpanan terbuka ya, cuman diganti menjadi Devi. Jadi di sini ada temperatur, tekanan oli sama turbometer. Itu sih yang paling penting, fitur yang paling penting kalau misalnya lu ngebangun mobil turbo. Jadi lu bisa mantau tekanan oli, apabila tekanan olinya kurang, nah lu kudu nambahin tuh. Turbo juga bisa ngukur meternya. Ada tipnya sih masih single din ya. Nah di bawah ini putaran AC-nya itu simple tapi fungsional. Ini sepertinya dashboardnya pakai dashboard Evo MR ya, karena sebelum MR itu putar-putarannya kenapa kayak model kompor gas. Ini kan modelnya tombol bulat ya. Tuh perbedaannya itu di situ MR sama Evo biasa. Nah untuk di bagian bawahnya ada asbak, ada socket lighter, shift knobnya juga diganti model Razzo yang kulit, jadi ngegrip banget sama tangan lo. Ditambah lagi pedal-pedalnya yang sudah aluminium. Nah untuk bagian sistem tombol ACD itu ada di sebelah kanan, bersebelahan dengan pengaturan spion yang sudah elektrik dan retract. Di bagian bawah itu ada auto leveling untuk headlampnya dan ada fog lamp. Nah headlampnya ini juga unik ya, dia ada 3 klaster bulat-bulat gitu. Itu sudah termasuk fog lamp. Nah, jadi fog lampnya itu paling kanan kalau nggak salah, dan dia headlampnya sudah HID standarnya, tapi untuk lampu beamnya itu masih halogen biasa, jadi warnanya kuning lah ya. Kalau HID kan putih. Nah yang ujung-ujungnya di bawahnya tuh garis kuning baru lampu sein. Jadi untuk lubang di bumper depan itu Evo 9 memang tidak ada fog lamp, jadi fog lamp langsung menyatu di headlamp. Nah kalau misalnya kalian berminat ingin membangun sebuah Evo, karena ada pro dan kontra di sini. Jadi buat misalnya kalian yang Evo lovers,
unitnya udah jarang banget kalau misalnya memburu Evo, apalagi Evo 9 ya. Nah kali ini ya itu lu bisa convert dari Sedia ke Evo 9. Kisaran biaya, nah ini yang nggak bisa jadi patokan pasti ya, karena memang part Evo tuh harganya tuh gelap. Dari mulai mesin, gardannya, transfer case dan segala macam. Belum lagi nanti barangnya lo dapetin kurang mulus. Cuman kalau misalnya boleh ngasih kisaran harga 400 juta bro. 400 juta itu belum termasuk mobil ya. Jadi lo ada dulu Evo Sedia, Lancer Sedianya. Dengan duit 400 juta lo bisa jadi Evo 9. Jadi hitung-hitungan kasarnya 500-an lah. Nah lu bandingin dengan duit 500-an itu, lu bisa dapet gak Evo original? Enggak kan? Belum lagi nanti kalau udah jadi, lu bayar pajak Evo Lancer Sedia murah. Cuma berapa ya? Evo Sedia paling 4 juta. Nah kalau Evo asli pajaknya satu motor skutik 150 cc, nah harganya segitu tuh, pajaknya doang. Nah jadi kalau misalnya worth to buy mendingan lo bangun daripada lu susah-susah nyari Evo. Kadang-kadang udah dapet nih bahan ya kagak mulus, PR lagi kan. Nah terus kalau misalnya budget juga kan bisa lu sesuaiin. Lu mau peruntukannya buat apa nih? Buat harian kah? Buat balapan kah? Karena itu akan tergantung dari part yang lu beli, ngaruh lagi ke budget. Contohnya nih, lo mau pakai harian gak usah beli kopling kompetisi yang kayak sekarang itu berat banget sob. Lu udah kayak nginjak beton ini begini itu. Untung sekarang masih sepi nih, jadi ketemu macet-macetnya nggak kayak hari-hari yang biasa sebelum COVID ya kan. Masih ada lengang-lengang ya. AC yang pasti udah pasti dingin. Audio ya mesti enak lah ya kalau buat harian tuh, audio AC sama kopling kalau emang manual, sama sunroof kalau mau pasang sunroof, kalau elegan lagi. Itu semua tergantung dari tujuan lo bangun modifikasi itu seperti apa, karena akan berpengaruh sama budget. Langsung lo kontak ke ARP Motorsport. Terima kasih buat Bang Ade yang sudah mempercayakan mobilnya dipinjemin. Terima kasih juga buat Bang Iksan yang di Sumatera Barat yang sudah mempercayakan mobilnya untuk di-review. Oh iya, tadi bahas interiornya belum selesai nih. Di atas itu ada tempat kacamata, ada lampu baca. Oke, ya standar lah ya. Cuman memang di bagian door trim itu tidak ada power door lock. Jadi power door locknya langsung ke dekat handle kunci, jadi nggak terpisah ya. Untuk segi kepraktisan sendiri ini memang mobil sport, tapi bisa juga dipakai ke harian. Jadi maksudnya itu nggak banyak kompartemen penyimpanan di sini. Cuman cup holder aja ada 2. Cuman memang bentuk cup holder ini bilang butuh, tapi ngsarin juga. Ini kalau misalnya gue taruh botol sini, lu bakal keganggu nih buat ganti-ganti shift knob nih. Oh kan? Karena posisinya itu persis di belakang shift knob. Yang kalau tujuan propernya ini kayaknya nggak bakal fungsi kecuali emang lu nggak jalan gitu. Terus SRS airbag. Jadi ini nggak diaktifin juga SRS airbagnya karena di bagian kemudian sudah diganti setirnya, makanya ABS, indikator ABS-nya di dashboard nyala. Makin serem lagi kan lo bawa mobil ini nggak ada airbag, nggak ada ABS. Jadi memang kalau misalnya bangun Evo ini, lo masuk sirkuit deh biar aman deh. Jadi urusannya nggak panjang gitu kalau lo kenapa-kenapa di jalan kan. Udah gitu tambah lagi spionnya udah day and night. Dan pilarnya juga, pilar A nya tuh kecil, nggak tebal, jadi nggak mengganggu pandangan si driver untuk dalam mengemudi. Dan gue yang suka banget sih dashboardnya, simple, nggak neko-neko, cuman fungsional deh. Oh ya, ini ada tambahan voltmeter, jadi misalnya untuk memantau kinerja si aki. Jadi kalau misalnya voltmeternya di bawah 12.1, nah tuh aki mesti dicas. Jadi normal itu 13, 14, 15 itu aman. Tapi kalau udah di bawah 12 volt, lu kudu ngecas tuh aki. Jadi kasih meteran di sini biar kita bisa mantau kondisi aki. Jadi nggak nebak-nebak gua manggis kondisi akinya ya. Ada lagi tambahan untuk speedometernya, Indiglow. Di sini ada
seperti apa ya, tombol ya, pengaturan untuk merubah warna speedometernya dan terang redup. Tuh. Jadi ada dimmer buat speedometernya. Yang kalau misalnya dari luar tuh eye catching-nya yang lihat ke dalam, karena memang kaca Evo ini, yang kaca depannya ini sebenarnya bukannya nggak ada kaca film, emang nggak ada kaca film, gimana bilangnya? Dia kromatik, jadi aslinya ini kaca memang ada kandungan warna hijaunya. Nantinya ala-ala mobil CBU gitulah ya, mobil build up kan belakang gelap, depan putih gitu. Kalau orang-orang bocil-bocil mana ngerti yang begitu. Lagian kalau di Eropa memang posisi driver itu kaca depan untuk posisi driver nggak boleh gelap. Itu untuk masuk-masuk apa ya, kayak masuk kantor atau masuk tempat-tempat, jadi si security-nya tuh periksanya gampang memantau keadaan si driver. Itu loh peruntukannya. Makanya di Eropa tuh kadang-kadang kaca depannya tuh lebih kelihatan ke dalam daripada kaca belakang. Kalau kaca belakang memang untuk privacy, biasanya bos-bos atau majikan-majikan duduk belakang kan lebih privacy. Tapi gue demennya sih tampilan begini, kelihatan mobil build up ya. Sebenarnya ini ada kandungan, jadi kromatik itu adalah kaca yang sudah dilapisi dengan penolak sinar UV gitu. Jadi walaupun memang kelihatannya terang, tapi dia udah menolak sinar UV. Cuman kalau silonya blue tetap silo. Cuman untuk UV-nya yang katanya membahayakan untuk kulit lo aman. Tapi untuk masalah silo memang silo kalau misalnya terang begini. Cuman kalau mobil ganteng kayak gini mau diterangin juga santuy. Malah kalau perlu nggak usah pakai kaca kali. Udah deh, kayaknya itu aja. Oh iya, di sini juga ada, gue lupa nih, ada tombol di sini adalah untuk seperti layaknya Evo lah kebanyakan. Di sini ada tombol untuk spray ke intercooler. Jadi kalau misalnya agak-agak panas, kecerutin di sini, sama kayak washer di kap mesin. Cuman ini mengarahnya ke intercooler. Nah di video Evo 4 tuh gue ada demonya. Ngecurutnya gimana nih tuh, mirip-mirip begitulah. Cuman sama ARP Motorsport ini diganti tombol launch control. Apakah itu tombol launch control? Itu buat start. Karena semakin besar turbo, maka akan semakin besar turbo lag-nya. Jadi kalau dengan tombol launch control ini lo pencet, lo gas, maka RPM akan ditahan untuk turbonya spooling. Jadi pas lagi lo lepas kopling, turbonya udah ngebus, sudah spooling. Jadi nggak ada tuh lag-lag lagi. Itu deh kesannya. Dan efeknya itu akan memberikan ledakan-ledakan yang membahana dari suara knalpot lo berikut dengan api dan teman-temannya. Asap-asap hitam dikit, ya kan campur, karena emang launch control tuh udah ready to start. Bahan bakar, udara di blend jadi satu. Kan mobil gak ke jalan-jalan, dibuang ke asap, dibuang ke knalpot, makanya meledak gitu kan. Lumayan sih buat takbiran, enak gitu ya. Pakai launch control atau bubar-bubarin begal-begal kurang ajar itu. Kabur sih kalau ada apinya kayak gitu, siapa yang gak kabur? Anak jin juga kabur ngeliatnya gue rasa. Oh iya, satu lagi, kap mesin. Lupa nih, kap mesinnya ini nih pakai Varis. Jadi memang karbon asli, karbon Kevlar. Nah buat teman-teman yang gimana sih cara bedain karbon asli emang palsu? Nah kalau yang asli tuh doi tembus cahaya cuy bahannya. Gak usah pakai cahaya matahari deh. Kalau misalnya malam lu tek, lu senter aja tuh tembus. Nah itu bahannya bagus. Dan biasanya yang asli karbon Kevlar tuh seperti itu, memang tembus cahaya. Dan yang pasti kuat ya, kuat dan ringan gitu. Kayaknya itu aja cukup, udah gue bahas semuanya. Nah kalau masih penasaran, nanti gue kasih tabel datain mobil berikut dyno testnya, terus kontak personnya ke ARP Motorsport kalau misalnya kalian pengen ngebangun Evo. Karena Evo adalah merupakan model yang lebih tenar daripada merek mobilnya. Belum paham maksud gue gini loh. Jadi model mobil yang lebih tenar daripada merek mobilnya. Belum paham juga. Iya gimana ya? Jadi pernah gue nanya sama teman-teman gue nih, ada yang tahu Evo, cuman nggak tahu tuh Evo dari mobil mana. Dia bilang Nissan. Contoh lagi Type R. Type R juga salah satu model yang lebih tenar daripada merek mobilnya. Banyak yang tahu Type R, teman nggak tahu Type R itu dari Honda. Nah contohnya begitu. Nah Evo adalah merupakan salah satu model mobil yang lebih terkenal daripada merek mobilnya.
Sampai-sampai film-film box office pasti masukin Evo dalam filmnya. Game-game terkenal pasti masukin Evo dalam game-game. Initial D ada Evo. Fast and Furious bisa ditanya kan. Apalagi film-film yang tentang mobil pasti ada Evo. Transformer, taksi pasti ada Evo. Mau jadi antagonis pasti ada Evo cuy. Nah untuk games pasti deh yang pada temen games balap pasti ada Evo deh. Ada temen gue satu tahu mobil Evo doang gara-gara main Gran Turismo. Emang Evo ini luar biasa ya. Namanya harum cuy. Mau 3 jaman pasti tahu deh. Jadi gitu aja video gue untuk kali ini. Semoga gue bisa meracuni kalian untuk mencintai Evo juga. Semoga bisa memberikan info-info yang bermanfaat buat kalian. Dan semangat terus puasanya sampai hari H, sampai lebaran. Nanti kita takbiran malam-malam, oke? Mudah-mudahan nanti gue bikin takbiran, video takbiran rame-rame sama teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan pelit-pelit lah, dukung dulu konten creator Indonesia, apalagi kontennya otomotif. Kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi? Oke? Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Kalau mau koreksi dan komentar, komen yang sopan di bawah. Oke? Tetap jaga kondisi, tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu kontrol emosi lo saat berkendara. Wassalam.